Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Kak. Iya, silakan duduk, Kak. Iya, terima kasih. Kalau boleh tahu dengan kakak siapa ya? Suci Rahmadani. Kak Suci. Oke, aku manggilnya kakak atau mbak nih? Nama aja kali ya. Suci aja gitu. Oke. Kak Suci perjalanannya ke sini gimana? Naik apa? Diantar kah? Naik Grabcar sih. Naik Grabcar. Jauh emangnya rumahnya? Ya, lumayan ya. Di mana tuh rumahnya emangnya? Jakarta Timur. Jakarta Timur, oh jauh banget ya. Macet gak? Ya, lumayan lah ya. Lumayan, oke. Sebelumnya aku mau nanya dulu, kakak pasti sini kan mau menceritakan sesuatu masalah yang sedang kakak alami. Kakak pernah ikut konseling sebelumnya? Belum sih, ini baru pertama kali ya. Baru pertama kali, berarti belum tahu ya konseling itu kayak apa. Oke, aku jelasin dulu. Jadi konseling itu merupakan proses bantuan dari seorang ahli konselor kepada klien yang sedang mengalami masalah. Jadi tujuannya untuk mengatasi atau mengentaskan permasalahan yang sedang klien alami. Nah, di dalam asas itu sendiri ada yang namanya asas-asas. Jadi Kak Uci tenang aja. Yang pertama itu ada asas keterbukaan. Jadi saya harap di sini Kak Uci bisa terbuka, kita bisa sama-sama saling terbuka biar permasalahan yang sedang Kak Uci alami itu dapat kita tuntaskan. Terus yang kedua ada yang namanya asas kerahasiaan. Apapun yang Kak Suci ceritakan hari ini tidak akan ada yang mengetahuinya. Lalu ada asas kesukarelaan. Kak Uci datang ke sini secara sukarela dong. Betul. Nggak ada yang maksa dong, Kak. Betul. Oke. Konselor sendiri juga ada fungsi-fungsi. Yang pertama itu sebagai fungsi pengentasan. Kayak yang tadi udah saya bilang, mengentaskan masa-masa yang sedang kakak alami. Terus sebagai pemahaman, memahamkan Kak Suci terhadap permasalahan-masalahan. Terus yang ketiga itu sebagai pencegahan, mencegah hal-hal buruk terjadi di kemudian hari. Nah, sebelum kita lanjut, saya sebagai konselor di sini Asyifa Zahra berjanji untuk tidak memberitahukan permasalahan kepada pihak manapun terkait masalah-masalah atau data-data pribadi dari Kak Suci sendiri. Jadi Kak Suci tenang aja, tidak akan ada orang lain yang mengetahuinya. Sampai sini ada pertanyaan Kak Suci? Cukup jelas. Cukup jelas ya. Oke. Kak Suci kesini pastinya lagi ada masalah dong. Sebelumnya saya makasih banyak nih Kak Uci udah percaya sama saya buat menceritakan masalahnya. Apakah sudah siap untuk berkonseling hari ini? Siap ya. Oke. Kak Uci boleh ceritakan lagi ada masalah apa Kak Uci emangnya? Jadi ini, saya itu di sini di Jakarta ini baru beberapa bulan. Nah, saya lumayan kaget dengan dengan bahasa budaya. Terutama budaya yang ada di Jakarta ini. Karena banyak bahasa yang saya kurang mengerti di Jakarta ini. Jadi saya saya jadi culture shock, saya jadi susah berbaur dengan yang lain. Saya takut ada bahasa yang saya tidak tahu dan tidak mengerti. Itu membuat saya menjadi kepercayaan diri saya menjadi menurun. Jadi saya mau bertanya pun saya takut gitu. Oh, paham. Saya sangat paham sekali kok. Posisi kayak gitu pasti malu buat
buat mengeluarkan pendapat, buat deket sama orang jadinya ada rasa-rasa takut gitu ya kan. Nah pada saat mengalami itu, perasaan apa yang kau Uci alami? Khawatir, cemas, dan banyak lagi. Khawatir ya, jelas itu mah Pak. Kalau saya boleh tahu aktivitas kau Uci akhir ini apa? Eh, Aktivitas saya akhir-akhir ini sih cuma ikut-ikut jualan aja sih Ikut sama jualan. saudara saya, karena saya emang sambil nyari-nyari kerjaan juga, cuman emang udah apply tapi Belum ada belum panggilan. ada panggilan. Sekalinya ada panggilan, mungkin karena terkendala oleh bahasa, saya kurang apa ya, kalau ada panggilan interview saya kadang ragu, jadi saya masih belum percaya untuk ambil sih. Ya, saya cukup paham. Ketika Kak Uci merasakan hal tersebut, cara Kak Uci ngatasin itu gimana? Keluar sendiri kan, kalau di luar tuh kalau kita nggak tahu jalan kita bisa bertanya ya sama orang-orang, dan juga paling kayak mengakrabkan diri ke tetangga-tetangga sekitar sini. Kalau menurut saya itu udah bagus sih Kak, karena pasti setiap orang tuh pasti punya prosesnya masing-masing, nggak mungkin sama dong setiap step-stepnya gitu. Kayak tadi Kak Uci bilang, Kak Uci kalau cara ngatasinnya berani dia berbaur, itu udah bagus sebenarnya. Mungkin bisa kayak misalkan tetangga lagi kumpul, Kak Uci bisa ikut-ikut ngobrol, bisa kayak gitu juga gitu. Udah bagus sih kalau menurut saya. Buat kedepannya mungkin kayak Kak Uci bisa ngeekspresiin diri lagi, nggak apa-apa sebenarnya, karena nggak, itu cuma pikiran-pikiran kita aja. Orang nggak mungkin berpikiran buruk juga tentang kita kalau Kak Ucinya mau terbuka, bener nggak? Betul. Oke, masih ada lagi yang ingin Kak Uci ceritakan? Sejauh ini baru itu doang sih, kecemasannya karena banyak perbedaan yang banyak dia di antara di kampung dan di sini. Itu aja sih, budaya dan bahasa yang menjadi kendala. Kayak bahasa ya. Karena kita udah nyampe di pengakhir konseling juga, kalau nantinya Kak Uci ada yang ingin diceritakan lagi, boleh datang ke sini lagi, saya welcome ya. Sebelumnya saya ingin berterima kasih nih ke Kak Uci karena sudah mau menceritakan masalah-masalah ke saya, sudah mau mempercayakan masalah-masalah Kak Uci ke saya gitu. Ada yang Kak Uci ingin sampaikan sebelum kita penutupan? Cukup sih. Cukup ya. Oke. Mau saya antar keluar? Boleh. Oke, makasih banyak ya Kak Uci. Kalau ada kesempatan kita nanti ketemu lagi ya. Oke, terima kasih.